Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Rusman Darmawan dari kelas 3A dengan NIM 1120100032. Dan saya Bagus Dwi Santoso dengan NIM 1120100075. Kami di sini akan mempresentasikan untuk penyelesaian tugas akhir dari mata kuliah Sistem Operasi, dan kami akan menginstal aplikasi Sistem Operasi Linux Mint. Selanjutnya mengenai sejarah Sistem Operasi Linux Mint adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk bekerja pada banyak sistem modern, termasuk umumnya komputer, dan dirilis pertama kali tanggal 27 Agustus 2006 oleh pencetus proyek Szymon Lefebvre. Rilis pertama distro ini kurang mendapatkan perhatian karena versinya masih tahap beta dan tidak pernah dirilis dalam versi yang lebih stabil, sehingga distro ini kurang dikenal. Setelah munculnya Linux Mint 2.0 Barbara, beberapa bulan kemudian Linux Mint mulai mendapatkan perhatian dari kalangan komunitas Linux dengan adanya komunitas tersendiri bagi pengguna Linux Mint. Distro ini merilis beberapa versi yang boleh dikatakan sukses pada rentang 2006 dan 2008. Selanjutnya yaitu mengenai sistem file. Yang pertama yaitu ext2 atau Second Extended. Pada sistem file ini, file data disimpan sebagai data block. Data block ini mempunyai panjang yang sama, dan meskipun panjangnya bervariasi di antara sistem file ext2, besar blok tersebut ditentukan pada saat sistem file dibuat dengan MK2FS. Jika besar blok adalah 1024 bytes, maka file dengan besar 1025 bytes akan memakai 2 blok. Ini berarti kita membuang setengah blok per file. Kemudian extended ketiga, yaitu peningkatan dari sistem file extended kedua. Peningkatan ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya journaling, integritas data, kecepatan, mudah dilakukan migrasi. Journaling dengan menggunakan journaling, maka waktu recovery pada shutdown mendadak tidak akan selama pada extended yang kedua. Namun ini memiliki menjadi kekurangan dari extended ketiga, karena dengan adanya fitur journaling maka membutuhkan memori yang lebih dan memperlambat operasi sistem input output. Kemudian integritas data. Extended ketiga menjamin adanya integritas data setelah menjadi kerusakan atau unclean shutdown. Extended ketiga memungkinkan kita memilih jenis dan tipe proteksi dari data. Kemudian kecepatan. Daripada menulis data lebih dari sekali, extended ketiga mempunyai throughput yang lebih besar daripada extended kedua, karena extended ketiga memaksimalkan pergerakan kepala hard disk. Kita bisa memilih 3 jurnal mode untuk memaksimalkan kecepatan, tetapi integritas data tidak terjamin. Kemudian mudah dilakukan migrasi. Kita dapat berpindah dari sistem extended kedua ke sistem file extended ketiga tanpa melakukan format ulang. Selanjutnya yaitu ext4 atau Full Extended. ext4 merupakan peningkatan dari sistem file ext3. ext4 dirilis secara lengkap dan stabil mulai dari kernel 2.6.28. Keuntungan menggunakan ext4 adalah mempunyai pengalamatan 48 bit blok, yang artinya dia akan mempunyai 1 EIB sama dengan 1.48576 terabyte. Ukuran maksimum sistem file 16 TB. Kemudian jurnalis file system atau JFS. JFS atau dikenal juga dengan IBM Journal File System merupakan sistem file pertama yang menawarkan journaling. JFS sudah bertahun-tahun digunakan dalam IBM AIX OS sebelum digunakan ke GNU atau Linux. JFS saat ini menggunakan sumber daya CPU paling sedikit dibandingkan sistem file GNU atau Linux lainnya. JFS sangat cepat di format mounting dan FSCK, serta memiliki kinerja sangat baik, terutama berkaitan dengan deadline input atau output scheduler. Walaupun begitu, dukungan terhadap JFS tidak seluas sistem file extended atau RazorFS. Yang selanjutnya yaitu RazorFS.
Sistem file Riser dibuat berdasarkan balance tree yang cepat dan unggul dalam hal kinerja dengan algoritma yang lebih rumit. Sistem file Riser juga memiliki jurnal yang cepat dan ciri-cirinya mirip sistem file ext3. Sistem file Riser memiliki lebih efisien dalam pemanfaatan ruang disk, di mana dapat menghemat disk sampai dengan 6%. Contohnya, jika kita menulis file 100 byte, hanya ditempatkan dalam satu blok, sementara sistem file lain menempatkannya dalam 100 blok. Riser File System tidak memiliki pengalokasian yang tetap untuk inode. Kemudian fitur keamanan pada Linux. Yang pertama yaitu account pemakai atau user account. Keuntungan dari sistem keamanan ini yaitu kekuasaan dalam satu akun yaitu root, sehingga mudah dalam administrasi sistem. Kemudian yang kedua yaitu kecerobohan salah satu user tidak berpengaruh kepada sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, masing-masing user memiliki privasi yang ketat. Selanjutnya yaitu kontrol akses secara diskresi atau discretionary access control. Discretionary Access Control atau DAC adalah metode pembatasan yang ketat yang meliputi setiap account memiliki username dan password sendiri. Setiap file atau device memiliki atribut read, write, execute, kepemilikan grup, dan user umum. Kemudian yaitu kontrol akses jaringan atau network access control. Firewall Linux yang pertama yaitu firewall Linux. Alat pengontrolan akses antar jaringan yang membuat Linux dapat memilih host yang berhak atau tidak berhak mengaksesnya. Yang kedua yaitu fungsi firewall Linux. Yang pertama yaitu analisa dan filter paket, blocking konten dan protokol, autentikasi koneksi dan enkripsi. Yang ketiga yaitu tipe firewall Linux. Firewall Linux memiliki tipe application proxy firewall atau application gateways yang dilakukan pada level aplikasi di layer OSI. Sistem proxy ini meneruskan atau membagi paket-paket ke dalam jaringan internal, contohnya yaitu software TIS, FBTK, atau Tools Information System Firewall Toolkit. Network level firewall, fungsi filter dan blocking paket dilakukan di router. Contoh TCP Warpath, aplikasinya ada di /usr/sbin/tcpt. Selanjutnya yaitu enkripsi atau encryption. Penerapan enkripsi di Linux. Enkripsi password menggunakan DES atau Data Encryption Standard. Enkripsi komoditi data seperti Secure Shell atau SSH, kemudian Secure Socket Layer atau SSL, dan kemudian ada logging. Kemudian deteksi penyusupan atau intrusion detected. Rule-based system mencatat lalu lintas data jika sesuai dengan database dari tanda penyusupan yang telah dikenal, maka langsung dikategorikan penyusupan. Pendekatan rule-based system antara lain yaitu preemptory atau pencegahan, reactionary atau reaksi, dan ketiga yaitu adaptive system. Preemptory pencegahan yaitu IDS akan memperhatikan semua lalu lintas jaringan dan langsung bertindak jika dicurigai ada penyusupan. Kemudian reaksi atau reactionary yaitu IDS hanya mengamati file log saja. Yang ketiga yaitu adaptive system. Adaptive system ini penerapan expert system dalam mengamati lalu lintas jaringan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis Linux. Yang pertama ada Debian. Jenis Debian ini biasa digunakan untuk komputer server maupun admin. Debian Linux menggunakan sistem operasi cross-platform sehingga mampu digunakan di hampir semua perangkat. Perlu diketahui bahwa jenis Linux satu ini adalah reservoir hasil pengembangan berbagai sukarelawan programmer di seluruh dunia. Tak hanya sekedar stabil, keunggulan lain memiliki pemeliharaan berbasis program APT yang canggih dan juga hanya membutuhkan reboot pada saat waktu-waktu tertentu saja, seperti penggantian kernel, gangguan listrik, maupun penggantian hardware. Selanjutnya yaitu Red Hat Linux. Red Hat Linux yang menggunakan sistem RPM, Package Manager, keunggulannya adalah kemudahan dalam proses instalasi. Jenis ini memang didesain agar mudah diinstal oleh para user atau penggunanya. Kelebihan lain dari Red Hat Linux adalah
Kamu sebagai pengguna atau user bisa mengubah alamat IP menjadi domain pada web. Domain tersebut nantinya dapat digunakan sebagai virtual host yang memudahkan kamu untuk mengingatnya jika dibandingkan dengan nomor IP address. Yang yaitu CentOS. CentOS adalah kependekan dari Community Enterprise Operating System yang pertama kali dirilis pada tahun 2004. Kamu juga perlu tahu bahwa jenis CentOS adalah salah satu OS paling populer dan terbesar di kalangan pengguna Linux. CentOS dapat digunakan secara gratis dan sangat cocok digunakan oleh programmer pemula. Keunggulan yang dimilikinya adalah sangat kompatibel dengan Red Hat dan RHEL. Jadi, driver rel juga bisa menggunakannya pada CentOS dan OS yang didukung resmi oleh cPanel. Kemudian Ubuntu Linux. Ubuntu merupakan OS dari jenis Debian Linux yang hingga saat ini masih tren digunakan oleh para developer. Jenis Linux yang ini akan melakukan update atau pembaruan secara rutin, yaitu setiap 6 bulan sekali. Beberapa aspek yang diperbarui dengan Ubuntu Linux adalah sistem keamanan dan bug. Keunggulan yang dimilikinya yaitu bisa digunakan secara gratis dan bersifat open source, dan juga tidak membutuhkan spesifikasi perangkat tinggi untuk instalasi dan pengoperasiannya. Kamu pun juga mampu memodifikasi dan mendistribusikan sesuai kebutuhan penggunanya. Selanjutnya ada Slackware Linux, jenis OS yang paling lama namun masih digunakan dan dikelola hingga saat ini. Beberapa keunggulan dari jenis ini adalah stabilitas dan kemudahan desainnya. Selanjutnya yaitu SUSE Linux. SUSE Linux merupakan OS yang terkenal user-friendly dan stabil. User-friendly maksudnya adalah memiliki tampilan desain yang mudah dalam pengaturannya. Kemudian keunggulan lainnya, jenis SUSE Linux ini dapat digunakan dalam bahasa Indonesia. Tentu dengan pilihan bahasa tersebut, kamu menjadi lebih mudah saat mengoperasikannya dan juga mempunyai software yang lengkap. Selanjutnya yaitu Linux Mint. Linux Mint pada dasarnya menggunakan basis OS Debian juga. Jadi saat kamu memperkerjakan aplikasi Ubuntu, secara otomatis juga dapat dijalankan melalui Linux Mint. Keunggulan dari jenis Linux yang satu ini sudah dilengkapi pencarian dan aplikasi favorit. Kemudian juga terintegrasi dengan kodek multimedia. Saat menggunakannya, kamu juga akan mendapatkan tampilan desktop yang sederhana, mudah dipelajari, serta dapat dijalankan dengan USB flash drive. Kemudian yaitu Fedora Linux. Fedora Linux adalah OS yang memiliki basis RPM dan GNU. Keunggulan yang dimilikinya yaitu adalah banyak fitur, tampilan desktop yang menarik, serta digunakan hampir semua pengguna Linux. Kemudian yaitu Caldera Linux. Caldera adalah Linux pertama yang menggunakan auto-detect hardware. Sistem tersebut seperti plug and play pada Mac. Keunggulan yang dimiliki jenis ini yaitu bisa digunakan sebagai alat administrasi sistem berbasis GUI atau disebut dengan Caldera Open Administration System atau COAS. Kemudian juga umumnya penggunaan Caldera Linux lebih berfokus ke kebutuhan korporat, serta telah disediakan wizard untuk konfigurasi dan pemasangan. Selanjutnya yaitu Mandriva Linux. Tujuannya adalah OS Mandriva Linux ini agar user atau pengguna lebih melakukan instalasi serta penggunaan. Keunggulan lain dari jenis Linux ini adalah telah mendukung lebih dari 68 bahasa, adanya proses kontrol, instalasi hingga administrasi yang mudah, dan juga memiliki berbagai macam software yang mendukung kebutuhan server, perkantoran, dan utilitas internet. Jadi setelah penjelasan lengkap terkait dengan jenis-jenis Linux di atas, memang biasanya banyak orang yang menggunakan OS disesuaikan dengan kebutuhan. Masing-masing jenisnya pun memiliki keunggulan sendiri yang dapat memudahkan pekerjaanmu. Oleh karena itu, pastikan kamu memilih jenis Linux yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Oke, kali ini kami akan menginstal sebagai contoh, menginstal nantinya kita akan menginstal OS
salah satu dari jenis-jenis OS tersebut yang sudah kita sebutkan. Kita akan kasih contoh tentang bagaimana cara instalasinya. Kemudian kali ini yaitu minimum spesifikasi OS Linux yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, jadi untuk spesifikasi minimumnya yaitu yang pertama ada RAM yang membutuhkan 512 MB RAM atau lebih disarankan lagi yaitu 1 GB. Kemudian prosesor 700 MHz, kemudian layar VGA dengan resolusi 1024 x 768, kemudian disk space-nya 5 GB.
Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.